Masih hujan gede. Ini posisi saya masih di Tasikmalaya, di UP3 Tasikmalaya. Ini sekarang saya udah full armor, mau balik lagi ke si motor. Motornya ada di mana? Tuh motornya. Makasih ya Pak. Tuh motornya di situ. Ada atapnya dikit sebelahan sama mobil. Ini masih hujan. Nah, terus caranya gimana kalau mau ngecas tapi hujan? Ya udah gini aja. Kebetulan saya pakai jas hujan ponco tuh, dijadiin kayak atap. Jadinya walaupun kehujanan tapi itu tetap kering. Tuh, ini di atasnya tutupin alas sedikit. Ini jadi dia tetap kering, nggak ada basah-basahnya sama sekali. Aman sentosa. Yo, walaupun hujan cukup deras, tadi banjir juga. Tadi banyak motor mogok ya, gara-gara mereka pikir mungkin genangnya nggak terlalu parah, tapi ternyata sangat parah. Semua motor tadi nggak ada yang bisa lewat. Oke, kita akan menuju ke PLN Majenang. 1 jam 38 menit 72 km. Oke, gasken. Uyo. Tekanan ban 28, oke lah. Agak dingin ya, 22 derajat. Dingin banget ini, 22 derajat. Oke, semua armor udah dipasang. Terus sudut kamera juga oke. Mari jalan. Balik ke tempat yang tadi, yang jalannya banjir. Ini parah nih tadi nih. Sekarang udah bisa lewat mungkin. Mungkin genangnya udah nggak separah tadi. Tadi sih parah banget. Motor di depan 3 biji, 4 biji. Aduh. 3 biji, 4 biji langsung mogok semua. Mereka langsung turun dari motornya. Oh ya, ini udah mendingan sih, jauh. Tapi ketahuan ya ini ketahuan jalannya udah keropos, jadi itu memang air sering nongkrong di sana. Makanya kenapa jalannya keropos. Tadi barusan ngecasnya jadi 40 ampere. Karena posisinya udah malam dan hujan, jadi dingin, suhu ruangan, suhu luar itu bisa sekitar 24 derajat Celcius ya. Jadi saya langsung hajar aja 40 ampere. Ini buktinya sekarang nggak S1. Kan kalau kayak kepanasan dikit dia kan langsung S1, terus S1 nya nggak hilang-hilang. Ini aman, tidak ada S1, tidak ada overheat baterai. Senang bisa kembali jalan malam, lagi hujan-hujanan juga. Ini memberi perspektif berbeda bagi mereka yang mungkin matanya kurang bisa bagus ya kalau malam. Kebetulan saya nggak ada minus, jadi bisa aman, nggak usah pakai kacamata. Karena kalau pakai kacamata terus ada silindris juga, silinder itu. Itu kalau kena lampu kayaknya bakal langsung pecah kemana-mana fokus dari matanya. Nanti distract sama cahaya lampu mobil, cahaya lampu jalan. Jadi kalau saya nggak punya isu seperti itu, malah saya senang jalan malam. Kenapa? Apalagi ditambah ini kalau ada lampu terang kayak gini ya, jadinya bisa lebih aman dan percaya diri di jalan. Kenapa mobil mogok? Oke, satu arah ternyata. Saya tidak pernah pergi ke kota Tasikmalaya kayaknya. Ini pertama kalinya ke kota Tasikmalaya, tapi itu pun cuma buat numpang ngecas di PLN UP3 Tasikmalaya tadi. Ini ada hal lucu yang saya temuin kalau saya ngisi charging dengan 40 ampere kondisi dingin. Baterainya tuh lebih padat loh, dari 100 ke 99-nya. Ini udah 6 km, belum turun ke 99, padahal dari tadi kita gaspol bilat nyala 4. Gile, ini Kijang generasi tahun berapa?
Indonesia Kijang Club. Kijang Doyok ya kayaknya. Lampunya udah keren. Alun-alun dan Masjid Agung Ciamis. Sampai di perempatannya. Ada nice. Ini sekarang trip sudah di 15 km, sisa baterai 92%. Hemat ya. Tapi by the way dari tadi larinya 65, 70. Karena sepi. Jadinya nggak ngerasa khawatir, jalannya juga bagus. Ini mulai nanjak. Ini kalau mau tahu nih suasana jalan malam di ruas Tasikmalaya sampai Majenang, nggak ada lampu jalan. Nggak ada lampu jalan. Kondisi jalannya juga agak twisty. Ini ada belok-beloknya sedikit sekarang. Lampu jalannya minim sekali. Again ya, menurut saya sih jangan jalan malam di sekitar sini kalau lampunya nggak siap. Lampu standar boleh sih, tapi jangan hujan lah. Kalau hujan lampunya nggak kelihatan sama sekali di jalan. Ini kalau saya pakai cuma yang putih doang nih, kayak gini. Saya nggak tahu ya kelihatan di kamera apa enggak, tapi kalau ada yang kuning tuh terbantu begini. Lampu jauh jadi gini. Ini bagi saya kondisi jalan kayak gini relaxing banget. Kayak meditasi gitu ya. Kita fokus sama jalan, nggak usah pikirin hal-hal yang lain. Yang penting kita fokus sama jalanan, nggak usah terlalu ngebut juga. Yang penting bisa selamat sampai di tujuan. Kita sekarang trip udah 25 km dari Tasikmalaya. Sisa baterai di 83%, berarti 17% baterai untuk 25 km. Wih, ini kan balik lagi nggak ada lampu tadi karena daerah kota ya, ada pemukiman warga. Terlalu deket pak, jangan deket-deket ke truk kayak gitu. Dia ngerem nggak sempat ngerem pak. Apalagi kalau memang mau overtaking, ambil ancang-ancang kan. Masih rame nih, jadi kalau dia di belakangnya kayak gitu. Aerox Alpha, aduh pengen ya punya Aerox Alpha, ada YE CVT nya itu loh. NMAX bagi saya kan udah punya Fox Air, bentuknya mirip NMAX. Buat touring NMAX lah, tapi kalau buat lucu-lucuan gitu ya, buat kenceng-kencengan pasti Aerox lah jawabannya. NMAX bukan berarti nggak bisa kenceng, tapi kan kayak ya motor elegan gitu kesannya ya. Sepi. Tarik gas terus. Terapeutik lah istilahnya buat saya malam night ride sambil hujan. Gila geledeknya. Ini lepas dari kota Banjar. Lepas dari kota Banjar nih balik gelap banget, nggak ada lampu jalan lagi. Wih, terus hujannya juga makin gede. Tapi kita tetap hajar, tetap makan semua kilometer itu. Nggak usah khawatir karena lampunya nggak ada lampu penerangan lagi sekarang. Beda ya, jadi tadi di Banjar, sebelum Banjar tepatnya. Jalannya nggak kelihatan coy. Selamat datang di Jawa Tengah. Yuhu. Ke Jawa Tengah ya, perbatasan ya berarti ya.
lewat Banjar. Suasana jalannya beda lagi. Gila ya. Lucu, unik banget loh jalur selatan ini. Baru lepas satu kota ke kota lainnya, suasana jalannya gonta-ganti terus. Sangat menyenangkan. Wow, ternyata hutan. Wih, ngeri wih. Ternyata hutan. Mendadak merinding. Gini nih kalau jalan asal jalan aja, nekat jalan, nggak tengok-tengok dulu video orang yang udah touring lewat sini sebelumnya. Minimal lihat street view gitu. Lepas dari Wonorejo, jalannya mulai kelak-kelok dan nanjak. Kalau siang pasti bagus ini pemandangannya, yakin. Nanjak nih. Ini udah gaspol. Dan masih suasana hutan juga. Pohonan. Oh, gelapnya. Kota Majenang. Lagi-lagi untuk pertama kalinya saya mampir ke Kota Majenang kayaknya. Kalau zaman kecil mungkin pernah pergi sama bokap, nggak usah dihitung lah ya, nggak valid. Nggak tahu suasana kotanya seperti apa. PLN. Wuhu. Aha, wah enak tempatnya. Update baterainya di 33%. 33%, tripnya 73,7 km. Odometernya 9966. Dikit lagi 1000, 10.000. Saya mau review untuk hotel saya malam hari ini dalam perjalanan dari Jakarta menuju Dieng. Kalau kemarin kan udah nginep di Lembang, malam ini saya nginep di Kota Majenang. Ini saya perkenalkan, nama hotelnya adalah Hotel PLN Majenang. Ini penampakan dari Hotel PLN Majenang. Ya oke. Ini jadi memang belum pakai AC ya, jadi cuma pakai kipas angin kayak begini aja. Dan ini warnanya biru temboknya, tentu saja sesuai temanya sama PLN. Nah, ini ukuran kasur ya, bukan king, bukan queen, bukan twin, bukan double, tapi ya kasurnya seperti ini, konfigurasi L, ukuran 3x2. Ada meja, ada asbak, tisu sudah dapet, ada meja kalau mau kerja di sana. Itu juga ada stop kontak ya, stop kontak bisa pakai sepuasnya yang pasti. Terus tidak lupa ini kalau mau ada kopi sudah disediakan, mau apa nih, teh ya, ini ada gula gitu sama gelasnya, mau permen-permenan ya itu gratis, kalau mau diambil gratis. Terus air, nah ini air ada isinya. Jadi kalau biasanya kan hotel-hotel lain tuh cuma kasih 1 botol, 2 botol 600 ml, bahkan yang kadang yang kecil. Ini airnya bisa sepuasnya, 1 galon, mau diminum sendiri juga boleh. Bisa panas, bisa biasa gitu. Jadi ini untuk kamarnya. Kamar mandinya emang nggak di dalam. Kalau saya tunjukin kamar mandinya, jalan sedikit aja. Nah, tuh kamar mandi komplit, ada water heater ya, pakai gayung, nggak ada shower, tapi kan yang penting ada air panas. Klosetnya belum duduk tapi jongkok ya, nggak apa-apa. Ini kamar mandi. Dan yang paling penting, semua fasilitas ini harganya nggak bisa di booking di online, nggak bisa di booking secara langsung, nggak ada red walk-in. Yang penting ngisi aja, ngecas kendaraan listrik kalian, mau mobil mau motor. Dalam hal ini saya naik motor ya, motor ngecas dengan ongkos sekitar 7.000 perak
dan semua fasilitas ini bisa dinikmati secara gratis. Jadi hotel PLN Majenang ini gratis buat saya malam ini, literally, karena ongkos ngecas listrik kan ya buat motornya, tapi kalau buat nginep di sini gratis. Saya sudahi dulu perjalanan menuju Dieng di hari kedua ini dengan bermalam di hotel PLN Majenang. Maksud saya bercanda sih kalau soal sebutan hotel, tapi saya betul-betul numpang menginap di kantor PLN Majenang ini. Dari awal saya tiba sudah langsung disambut dengan baik oleh Bapak Security agar saya segera beristirahat malam itu di lounge SPKLU yang sudah disediakan. Saya salut dan berterima kasih kepada PLN terutama area Jawa Tengah ya atas semua hospitality yang sudah saya terima di berbagai kantor PLN yang sudah saya lalui sebelumnya. Pak. Dapat matahari di pagi hari yang cerah ini. Semoga cerah terus ya sampai ke minimal sampai Wonosobo. Sekarang jam 6.39 ya, karena syuting dulu dan dulu. Tadi rencananya mau berangkat jam 6 tapi ya masih gelap. Jadi ini nunggu ada matahari sekalian keringin badan. Ini semua serba basah. Jaket basah, sarung tangan basah. Baju udah ganti tentu aja. Tapi yang penting semangatnya tidak padam. Semangat untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ke Dieng. Saat ini terima kasih tadi Hotel PLN Majenang ya. Sangat membantu, misalkan rekan-rekan semua, teman-teman nanti kalau ada yang mau numpang bermalam gitu, tapi dengan ongkos yang sangat hemat alias gratis, bisa ke Hotel PLN Majenang. Suasananya nyaman ya, tadi udah dibikinin, ada lounge ya, mau itu kopi. Oke. Ini 43 km menuju PLN Wangon. Perjalanan sekitar 54 menit. Saya bakal makan habis 1 jam ke depan ini sampai ke Wangon. Suasananya ramai, beda banget sama semalam. Semalam bener-bener sepi ditambah hujan. Ini belum nemu truk satupun juga pagi ini, kan semestinya ini jalur truk ya. Oke, knalpot brong sudah bersuara. Wih, anak muda dikerahkan. PKS SMK Muh Majenang Muhammad. Luar biasa. Ini ya biar ikut merasakan bagaimana sebenarnya sulitnya mengatur lalu lintas, apalagi di jam rush hour. Ini pas semua truk, ini truk-truknya tahu-tahu muncul semua, dari tadi nggak ada. Weh, hei, sabar bang. Perempatan itu banyak anak mau berangkat sekolah, hati-hati. Ini sebenarnya lebih enak kalau lewat jalanan selatan itu masih ada matahari kayaknya, biar bisa nikmatin kondisi suasana seperti ini. Kalau kayak saya malam kemarin hujan pula. Yang dinikmati cuma bentuk jalanannya aja, jadi bukan dari suasananya juga. Ini kan masih asri ya. Oh, tuh sawah sebelah sana. Untung putusin bermalamnya di Majenang, jadi bisa lebih dapat pemandangan kayak gini. Wow. Wih, cakep. Matahari, jalanan berliku, rapi.
Jalur kelok lagi ya ternyata. Ini di Lumbir. Kita di kota Lumbir melihat truk membawa lumber. Cie. Tuh tikung-tikungnya. Ayo Pak. Asik ngobrol. Pentingnya selalu waspada saat berkendara. Gile asik jalannya. Tinggal 7 menit lagi sampai di PLN Wangon. Pasti itu terbaik. Pagi bapak-bapak. Jalan-jalan di sekitar ULP Wangon ya. Ini gedungnya sebenarnya sih kantornya bagi saya kayak in the middle of nowhere. Tapi gedungnya bagus. Tatanan-tatanan itunya juga semuanya rapi. Kayaknya bangunannya sih relatif baru. Kondisi atapnya agak-agak peot-peot dikit, tapi yang penting bener-bener motor dapet privilege buat parkir di sebelah sana. Jadi ini ngecas bentar, itu udah 80%, pasang di 40 ampere. Habis ini lanjut lagi langsung ke mana tadi ya? Banjarnegara. Jembatannya baru. Ini menyusuri kali apa ya? Kali apa danau? Oh, apa sesuai judul nama kotanya ya? Rawalo. Danau atau rawa. Soalnya nggak kelihatan mengalir airnya. Banyumas masih masuk Cilacap juga ya, jadi platnya R. Oh, ada mie gakcoan. Belum buka, masih jam 9 pagi. Wih, hamparan sawah. Kiri kanan kulihat sawah. Au. Kota Purwareja. Jalan Raya Purwareja, Klampok. Wih, Klampok tapi udah di daerah Kabupaten Banjarnegara. Tuh ada Pak Polisi lagi syuting. Selamat datang Banjarnegara gilar-gilar. Apa artinya gilar? Biasanya R-nya itu bersinar. Gil, apa gil? Tripnya udah 80 ya, 79,6 nih. Ini kayaknya salah satu yang stretch paling jauh deh. Sekali charge
Ini makanya baterainya sampai di level 22%. Dari kemarin nggak pernah nyampe di bawah 25. Kontur jalannya pun mulai menanjak, tapi tipis banget sudutnya. Tapi berasa sih ini nanjak. Saya panteng di 65 aja. Terus kontrol 12 menit 7 kilo. Masa nggak nyampe sih 15%. Jelek-jelek 10% lah sampai di PLN Banjarnegara ya. Baterainya masih drop ya ternyata ya, karena ini dari 25 ke 19 saya cepet banget. Padahal masih 5,4 km lagi. Tuh 18. Tuh ada gapuranya ya. Banjarnegara. Tadi apa? Gilar-gilar. Iya, gilar-gilar bener. 15% baterai dan masih 3,3 km lagi. Ya nih, baterainya masih drop. Jadi kemarin positif tuh, nggak ditukar baru tuh. Nggak ditukar sama sekali baterai saya dari Cikupa. Ini suhunya agak panas ya, jadi habis ini nggak bisa ngecas 40 ampere. Kasih 30 aja kayaknya. Jadi berhentinya agak lama deh, karena ngecasnya dari tiris banget nih 15. Nyampe sana 10 kayaknya. 1,6 km lagi, baterainya ngedropnya cepet sekali di bawah 20%. Halo Pak. Jadi tripnya itu 87,3 km, tapi sisa baterainya 11%. Ini konfirmasi kecurigaan saya yang kemarin, kalau baterainya yang punya saya ini nggak diganti baru. Karena kalau diganti baru nggak mungkin dalam 88 km sisa 11%. Karena dari kemarin kan, pokoknya tadi begitu di bawah 25%, itu ngedropnya cepet banget tuh, langsung cut gitu. Jadi baterai baru atau baterai pengganti nggak mungkin seperti ini, saya rasa ya. Saya rasa loh, nggak tahu berapa. Selesai charging 30 ampere. Tadi sempat S1 sedikit waktu saya cabut chargernya, tapi S1 nya udah hilang tuh, nggak nyala lagi S1. Dari kemarin berhenti di PLN Jawa Tengah, semuanya sih hospitality-nya sih luar biasa sekali ya. Mungkin budaya Jawa, budaya sopan santun itu mereka bawa sampai ke pelanggan dunia kerja seperti ini. Jadi contohnya tadi saya datang langsung ditodong, "Masnya mau kopi apa teh?" Waduh, luar biasa. Nggak bisa nolak deh kalau udah kayak gitu. Padahal saya paling jarang biasanya buat terima itu, biasanya air putih aja cukup sih sebenarnya buat saya. Cuma udah ditawarin, duduknya pun tadi dikasih tempat khusus ya, dikasih snack segala macam, permen kalau mau diambil silahkan. Jadi bener-bener hospitality, customer oriented cie. Oh, odometer saya 10.100 menuju ke PLN Wonosobo, sekalian makan siang nanti di Wonosobo. Oh, alun-alun kota Banjarnegara. Hijau. Yang rumahnya di kota Banjarnegara. Saya dari mana ya? Dari Bandung sampai sekarang belum ngeliat satupun lagi motor listrik yang lain. Nggak ada temennya nih. Ini padahal udah di dalam kota loh, masa nggak ada motor listrik satupun. Sepeda listrik ada, sepeda listrik yang emak-emak sama anak-anak suka pakai tuh. Tapi kalau motor listrik belum ada. Oh ada, tapi motornya petugas PLN itu kan nggak valid. 28 km 40 menit.
Oh tuh lihat ya tuh pemandangannya, mulai pegunungan. Oh si bapak pakai jaket Suzuki Knight Rider. Suzuki Knight Rider kan udah dari tahun kapan? 2010 gitu kayaknya. Jaketnya luar biasa awet. Sama seperti motornya juga awet. Ini baru suasananya mulai adem tuh, ada kali. Wis, sis. Kaget di tanjakan. Tahu-tahu muncul beginian. Mbak sih mbak, bannya kempes. Si mbak bannya kempes. Dikasih tahu salah, nggak dikasih tahu salah, udahlah biarin aja. Tapi dia taat sih, pakai helm full, spion komplit, plat nomor. Mau coba kasih tahu nggak? Coba kasih tahu ya. Tapi kalau dia nggak mau tahu ya udah, tahu sendiri. Mau berhenti, mau belok kiri. Masuk jalan gunung lagi. I love Gembongan. Seneng ya kalau ngeliat jalan gunung yang model naik turun gini. Kelihatan secara perspektif tuh bagus gitu. Ini turun, terus nanjak lagi. Suasananya ini masih mirip yang dari Majenang tadi. Masih ada bebatuan-bebatuan anti longsor. Nomornya bagus, 5757. Motornya juga bagus. Sawah dan sungai. Sungainya mengalir deras. Banyak rel kereta lama ya. Udah nonaktif mestinya. Anginnya kenceng banget. Anginnya kencang. Terus sebelah kanan, di sebelah kiri sana masih sawah, sebelah kanan pegunungan. Kontur jalannya mulai menanjak ya. Tuh, cakep. Selamat jalan, Banjarnegara. Plat H. Selamat datang Kabupaten Wonosobo. Waduk Wadas Lintang. Wow. Hijau sekali. Lampu merah. Masih 18 menit 11 km lagi. Mie Ongklok. Last stretch sebelum masuk ke Wonosobo. Sekitar 8,8 km lagi.
Cari spot foto yang bagus dulu buat thumbnail nih. Kurang. Wih, jalannya cakep. Foto sungainya di bawah. Ini jalannya jadi nyusurin sungai ya. Oh, rame. Oh, patung itu cicak. Patung buaya atau patung kadal tadi. Jatuh nih, biasanya jatuh nih. Jatuh nih. Oh ya, jatuh bener kan? Jatuh kan? Tuh, jatuh kan? Mau mana belok kemana? Tuh, jatuh kan? Nggak ada yang pakai helm kalau udah nanjak terus. Ini tanjakan terakhir kayaknya, atau belum, masih terus. Iya kan, soalnya memang jalannya Wonosobo yang ke arah Dieng tuh selalu nanjak terus. Makanya ini walaupun deket ya dari Wonosobo ke Dieng itu 28 kilo, tapi saya nggak ambil resiko, saya bakal tetap charging di PLN dulu di Wonosobo sekarang. Tuh, 3 menit lagi 2 kilo. Oh, ini gardu induk. Apa nih namanya? Tugu Merdeka kah? Selamat datang di Wonosobo for real. Suasananya ya mendung-mendung dikit lah. Standar suasana mendung Dieng lah. PLN. PLN Wonosobo. Oh, itu dia. Oh, nggak ada atapnya. Oh, ada atapnya, nanggung. Oke, baiklah. Sampai di WLP Wonosobo dengan status E1 kedip ya. Tuh, tripnya 30 km, pakai baterainya 32%. Ini kok kayak udah mulai ada air ya. Tuh, atapnya nanggung segitu doang. Jadi pakai kabel extension aja. Oh ya, udah mulai gerimis. Ini jalanan utama kota Wonosobo ya. Jadi kalau jalannya udah di sini, udah tinggal lurus terus aja sampai ke Dieng. Ini saya mau pergi makan. Tadi motornya udah numpang cas kan. Terus pergi makan jalan kaki 5 menit nyari soto sapi. Kayak apa soto sapinya, lihat nanti ya. Wow, banyak sepeda, tentunya Honda, selalu Honda di mana-mana. Aksesoris handphone. Ini 2 perempatan. Ya, ini jalannya satu arah. Yang di sini satu arah sampai nanti ada pertigaannya ya. Jadi yang turun dari atas belok ke sana dulu. Tuh ada Fox Air tadi. Kedengeran dari suara desis botolnya itu. Sing gitu. Itu ada Fox Air. Salam kenal ya pengguna Fox Air yang ada di kota Wonosobo. Carica Okta
Ah, ini dia. Soto sapi khas Wonosobo. Makan dulu. Makan soto sapi EDS. Ini pakai ketupat. Ada jeruk nipisnya. Satu aja. Oke. Pakai rempeyek. Tempe mendoan, tapi bentuknya kayak rempeyek. Pakai ketupat, nggak pakai nasi, lebih spesial pakai ketupat. Ada togenya. Cobain dulu kuahnya. Rasanya sapi banget ya. Tuh cas motornya di ujung sana. Terus mari kita lihat lounge SPKLU-nya. Oh, di sini ada sofa panjangnya juga. Berarti ini juga bisa jadi Hotel PLN Wonosobo. Tuh, pas banget. Depannya persis ada musola, itu toiletnya di situ. Ini malah lebih bagus lagi, nggak kehujanan. Nih fasilitas Hotel PLN Wonosobo. Sofa, lagi-lagi konfigurasinya ini 3x3. Tuh ada kopi ya. Kopi, teh. Coffee maker. Oh enggak, teko air. Oh nih water dispenser. Yes, mantap. Ada AC. Drive doang dari tadi, belum ke sport sama sekali. Oh ini. Baru bangun dari tidur ya, istirahat karena tadi sampai hotel jam 3-an. Bye on clock. Sepi, gak ada yang makan, hari biasa. Asapnya gede banget. Baunya belerang banget.